Selamat pagi adik-adik. Senang berjumpa dengan kalian semua. Bagaimana kabar adik-adik? Selalu sehat dan bahagia ya. Puji syukur kepada Tuhan yang selalu memelihara hidup kita setiap hari. Kita akan memulai ibadah online kita hari ini. Kak Lili ajak kita semua berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah membangunkan kami pagi hari ini dengan tubuh yang sehat. Tuhan Yesus, terima kasih juga untuk pernyataan Tuhan untuk kami sekeluarga, sehingga kami bisa pagi hari ini bisa beribadah online. Tuhan Yesus, pimpin dan sertai ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tak terasa ya adik-adik, bulan Juni akan segera berakhir. Sudah selesai ujian dan menerima rapot semua? Wah, kakak berharap adik-adik mendapatkan nilai yang bagus dan semua naik kelas. Kak Lili juga naik kelas loh. Kak Lili senang sekali. Kita semua harus bersyukur ya adik-adik. Karena walau stay at home, belajar dari rumah, Kak Lili dan adik-adik semua tetap bisa menyelesaikan tugas-tugas sekolah dengan baik. Kita harus yakin Tuhan juga selalu menjaga dan memelihara hidup kita. Dimanapun kita berada, dalam situasi apapun, di dalam suka dan di dalam duka, Kak Lili ajak kita semua memuji Tuhan bersama-sama ya. Kita nyanyikan lagu Ku Daki-Daki. Ku daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Lagi ibadah online bersama adik-adik. Hai adik-adik, halo, selamat pagi. Kak Caca mau mengucapkan selamat dulu. Congratulations buat adik-adik yang naik kelas. Terus yang kelas 6 SD lulus sekolah. Congratulations. Kak Caca,
Lili mau mengajak adik-adik bersama-sama membaca ayat mas dari Alkitab. Oh, oke. Aku juga mau baca ya. Yuk, sama-sama adik-adik kita siapkan Alkitab kita. Yuk, Papa dan Mama bisa bantu ya. Buka di mana, Lili? Iya Kak, dari ayat mas hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 31. Sudah ketemu? Adik-adik sudah? Dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 31. Kita baca ya. Lili, Kak Caca ajak adik-adik baca dulu ya. Nanti Lili yang gantian. Yuk, kita baca ya. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Adik-adik, kita baca sekali lagi ya. Dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Lili, masih ingat gak ayat mas kita itu maksudnya apa ya? Ingat dong, kita diselamatkan hanya karena percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, betul. Keselamatan dan pengampunan dosa adalah anugerah, hadiah istimewa dari Tuhan Yesus untuk kita. Kita bisa menjadi anak Tuhan, menjadi murid Kristus hanya karena kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus yang menebus kita dari hukuman dosa, yang telah disalibkan dan mati, lalu pada hari yang ketiga bangkit. Iya Kak Caca, kita juga bisa bercerita kepada teman-teman kita bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Bercerita kepada semua keluarga kita bahwa Tuhan Yesuslah satu-satunya jalan keselamatan. Betul Lili, kita harus bersukacita karena memiliki Yesus sebagai juru selamat dan sahabat kita. Kita bisa selalu berserah dan percaya kepada Yesus. Lili, bagaimana kalau kita bernyanyi bersama adik-adik di rumah? Kita mau nyanyi lagu Oh Sukacitaku. Setuju Kak Caca, mari kita bersama memuji Tuhan. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Pam 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 pam, syuap, pam 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 pam, syuap, pam
Tadi aku di kamar baca buku cerita Alkitab tentang Bapak Paulus. Bagus loh Lili. Walau kita sudah dengar di sekolah minggu ya. Caca masih suka baca buku ceritanya. Bapak Paulus ini dulunya orang jahat. Suka mengejar-ngejar orang Kristen. Lalu dipukul dan dibunuh. Iya, tetapi Bapak Paulus ini bertobat. Bapak Paulus bertemu Tuhan Yesus dan bertobat. Bapak Paulus sempat menjadi buta 3 hari. Dan kemudian disembuhkan Tuhan melalui Bapak Ananias. Bapak Paulus bertemu Tuhan Yesus dalam perjalanan ke Damaskus, ya kan? Bukan, dalam perjalanan ke Damsyik. Ke Damaskus. Di buku yang aku baca ditulis Damaskus kok. Bukan ke Damaskus, Kak Caca, tapi ke Damsyik. Bapak Paulus membawa surat untuk menangkap orang-orang Kristen dalam perjalanan ke kota Damsyik. Enggak, ke Damaskus yang betul. Lili yang salah. Weh. Ke Damsyik yang betul. Weh, guru agama di sekolah bilang ke Damsyik kok. Caca, Lili, ayo bertengkar ya. Lagi ribut apa ini? Lili nakal, Ma. Salah nggak mau ngaku. Nakal. Enggak kok, Ma. Kak Caca loh dikasih tahu nggak mau. Sudah. Caca dan Lili kan kakak adik. Harusnya rukun dan nggak boleh bertengkar. Ini kok sedikit-sedikit bertengkar. Coba sekarang Caca jelaskan ke Mama. Lagi ribut apa sih ini tadi? Ma, gini loh. Bapak Paulus itu kan bertobat dalam perjalanan ke Damaskus. Betul kan ya, Ma? Betul, Bapak Paulus bertemu Tuhan Yesus dan bertobat dalam perjalanan ke Damaskus. Tuh Lili. Kata Mama, aku betul. Loh, Ma, kok bukan kota Damsyik? Guru agama di sekolah dan kakak di sekolah minggu bercerita bahwa Bapak Paulus bertobat bertemu Tuhan Yesus dalam perjalanan ke Damsyik. Betul kan ya, Ma? Iya, Lili juga betul. Kak Caca itu dengarkan kata Mama. Lili betul kok. Loh. Kok terus bertengkar? Dengarkan Mama dulu. Caca dan Lili sama-sama betul. Damsyik dan Damaskus adalah kota yang sama. Loh, kok bisa, Ma? Iya, di Alkitab bahasa Indonesia disebutkan kota Damsyik. Sedangkan dalam Alkitab bahasa Inggris disebutkan Damaskus. Jadi, kota Damsyik dan kota Damaskus adalah sama. Beda bahasa saja. Oh iya. Aku tadi baca buku tentang Bapak Paulus, bahasanya Inggris. Jadi tadi nama Bapak Paulus juga lain, bahasa Inggrisnya Paul. Ya sudah, ayo sekarang Caca dan Lili harus akur ya. Nah, Mama juga akan menceritakan sebuah kisah tentang Bapak Paulus. Bapak Paulus menjadi saksi Kristus, mengabarkan Injil di banyak kota-kota dan mengalami sebuah kisah yang menakjubkan di kota Filipi. Caca dan Lili mau mendengarkan? Mau, Ma.
sebelum bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita bersama-sama menyanyikan sebuah lagu dahulu ya. Caca dan Lili mau nyanyi lagu apa? Firman Tuhan ada di hatiku. Iya, Lili juga mau menyanyikan lagu itu. Kak Caca, Mama, kita nyanyikan bersama-sama adik-adik di rumah ya. Mari adik-adik di rumah, kita bernyanyi bersama-sama ya. Kita bangkit berdiri dan ikuti gerakannya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Makin lama, makin asik membaca firman Tuhan. Makin lama, makin asik membaca firman Tuhan. Alkitab namanya berisi kebenaran, betapa asiknya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Yes, 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 ku renungkan firman-Nya. Caca, Lili, dan adik-adik di rumah, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu sebelum bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tangannya dilipat, matanya ditutup, kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini Caca, Lili, dan adik-adik mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berikan kami hati untuk siap mendengarkan firman-Mu. Buat kami mengerti apa yang Tuhan mau, apa yang harus kami mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi. Kami bertemu dengan seorang hamba perempuan. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru. Katanya, "Orang-orang ini adalah hamba Allah yang Maha Tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan." hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu, yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, "Orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi." Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara.
kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini. Kepala penjara itu menyuruh membawa sulung, lalu berlari masuk dan dengan gemetar ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur-bilur mereka. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Pembesar-pembesar kota telah menyuruh melepaskan kamu. Jadi keluarlah kamu sekarang dan pergilah dengan selamat. Lalu mereka meninggalkan penjara itu. Berangkatlah kedua rasul itu. Caca, Lili, adik-adik, kita sudah dengarkan bersama Bapak Paulus memberitakan Injil ke kota Filipi. Tetapi mereka juga pergi ke berbagai kota dan negara untuk mengabarkan Injil. Tidak hanya di Filipi, tetapi juga di Antioquia, Tesalonika, Korintus, Yunani, sampai ke Roma. Bapak Paulus memberitakan Injil karena tahu bahwa Tuhan ingin semua orang diselamatkan. Berarti Bapak Paulus itu misionaris ya, Ma? Memberitakan Injil ke negara dan kota-kota yang jauh sekali. Betul, Bapak Paulus adalah saksi Tuhan yang mengabarkan Injil kepada orang-orang bukan Yahudi. Tadi kita dengarkan bersama Bapak Paulus di kota Filipi. Di zaman Bapak Paulus hidup, banyak orang-orang bukan Yahudi yang belum pernah dengar Injil firman Tuhan. Jadi, Bapak Paulus secara khusus diutus Tuhan untuk mengabarkan Injil juga kepada orang-orang bukan Yahudi, ke Filipi, juga ke negara Italia, Yunani, Turki, dan banyak lagi. Tetapi Bapak Paulus kasihan ya, Ma. Tadi Mama cerita kalau Bapak Paulus dan Bapak Silas dipukuli lalu dipenjarakan. Kasihan kan ya, Ma? Di buku yang Caca baca tadi, Bapak Paulus hampir tenggelam. Kapalnya hampir tenggelam kena badai. Kasihan ya, Ma? Iya, Bapak Paulus dan teman-temannya mengalami banyak kesulitan.
ancaman dalam mengabarkan Injil firman Tuhan. Tetapi Bapak Paulus sadar bahwa tugas mereka sebagai murid Tuhan Yesus adalah menjadi saksi Kristus. Dengan bantuan Roh Kudus, mereka berani menceritakan tentang Injil dan kebangkitan Tuhan Yesus. Bapak Paulus dan Bapak Silas, walau di dalam penjara, tetap memuji nama Tuhan. Dalam segala keadaan, mereka tetap percaya dan memuji Tuhan. Tuhan yang memelihara Bapak Paulus dan Bapak Silas ya, Ma. Rantai dan belenggunya lepas, tetapi mereka tidak mau melarikan diri. Kepala penjara Filipi sudah ketakutan mereka melarikan diri. Saat melihat bahwa mereka tidak melarikan diri, maka kepala penjara Filipi mau bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Betul. Termasuk keluarga kepala penjara Filipi itu juga kan ya, Ma? Mereka sekeluarga mau bertobat dan percaya juga. Mereka sekeluarga dibaptis, berarti mereka juga menjadi keluarga Allah ya, Ma? Betul, semua orang yang percaya yang ada di seluruh dunia disebut keluarga Allah. Satu-satunya jalan keselamatan dan menjadi keluarga Allah adalah bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Seperti ayat Mas dari firman Tuhan hari ini. Mari kita baca bersama-sama ya. Caca, Lili juga baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Caca juga mau loh, seperti Bapak Paulus dan Bapak Silas. Gimana caranya ya, Ma? Kalau kita masih kecil, kita masih bersekolah, bagaimana jadi saksinya Tuhan? Caca, Lili, menjadi saksi Tuhan bisa lewat perkataan dan perbuatan. Kalian pasti bisa melakukannya. Berbicara yang sopan terhadap orang yang lebih tua dan guru. Tidak boleh sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit bertengkar. Ayo, tadi kalian sudah bertengkar kan? Caca dan Lili tidak boleh seperti itu lagi ya. Adik-adik di rumah juga ya. Harus saling menyayangi, rajin belajar, menjadi anak yang taat, jujur, dan hormat orang tua. Iya, Ma. Maafkan Lili ya, Ma, karena tadi marah-marah bertengkar. Kak Caca, maafkan Lili ya. Maafkan Kak Caca juga ya, Mama dan Lili. Caca dan Lili akan selalu belajar menjadi anak yang very good. Kakak di sekolah minggu bilang, kita bisa selalu berdoa, minta pertolongan Tuhan supaya bisa menjadi anak yang very good. Wah, pinter. Jempol deh anak mama. Nah, sekarang kita minta pertolongan Tuhan ya. Kita berdoa bersama-sama. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami semua mau menjadi anak Tuhan yang taat, jujur, dan hormat kepada orang tua supaya kami bisa menjadi saksi Kristus. Kami mau mengucap syukur untuk teman-teman kami yang sudah naik kelas dan sudah lulus. Tuhan terus berkati studi mereka supaya mereka terus dapat belajar dengan baik meskipun dari rumah. Tuhan juga berkati keluarga teman-teman kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan tadi
sungguh indah ya Lili. Tuhan menjaga kehidupan kita karena kita ini anak-anak Tuhan. Masa depan kita ada di tangan Tuhan Yesus yang sangat mengasihi kita. Betul Kak Caca, masa depan sungguh ada untuk semua anak-anak Tuhan. Kita nyanyikan lagu Masa Depan Sungguh Ada bersama adik-adik di rumah. Gimana Kak Caca? Setuju. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Bangkit berdiri ya adik-adik. Kita memuji Tuhan bersama. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Kak Caca, sudah waktunya kita mengakhiri ibadah online kita hari ini ya. Tetapi jangan khawatir, kita akan bertemu lagi minggu depan. Terima kasih kepada adik-adik, papa dan mama, dan keluarga di rumah yang sudah beribadah bersama-sama kakak-kakak di sini. Tetap sehat selalu ya. Adik-adik, yuk kita mau akhiri ibadah kita. Kita berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan, terima kasih karena Tuhan sudah menyertai ibadah online hari ini. Terima kasih Tuhan selalu menjaga, memelihara, dan merawat kami. Jauhkan dari segala virus dan penyakit supaya kami dapat terus beraktivitas dengan kekuatan Tuhan. Tuhan juga berkati papa dan mama yang bekerja. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.